Halo manusia, selamat datang di percakapan antar manusia. A simple yet useful talk with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Disiarkan langsung dari stadion kediaman rumah Jonathan Brian Wijaya. Dilaporkan dari kediaman rumahnya Deno Muhammad Wijaya. Ada siapa di sana, Pak? Di sini ada kawan baru. Di sini ada guest kita. Sebenarnya gue juga guest nggak sih? Sebenarnya gue bingung ya. Gue di sini tuh masuk co-host atau guest, Jo? Jadi ini jadi kalau kalau gue bilang ini gue dibilangnya itu gua adalah news reporter, kalian adalah disiarkan apa kayak 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 apa tuh Oh, jadi gue kayak yang di itu dia gitu ya, kayak di setnya gitu kan? iya maksudnya tempat Oh, iya, kejadian iya, perkara, iya. di kediaman rumah Deno ada kejadian apa di sana Pak? Bisa dilaporkan? Alhamdulillah di sini saya sudah bersama korban. Di sini saya Korban. bersama siapa nama kamu? Saya namanya Abdul. Abdul Abdul. Enggak lah. Guys, kita hari ini ya kembali lagi bersama saya, your favorite host Muhammad Dano Wijaya. Kita kita kedatangan guest. Sebenarnya gue guest juga, ya nggak sih? Dan untuk kita Ya, punya guest ini di sini, nama lu siapa? Edu Edward Setiawan Sanchez. Dengan Edward Setiawan Sanchez nah. dan your favorite host, of course, Jonathan Brian Wijaya. Ui. Selamat datang. Wih. I thought this podcast is NSPB. Oh bukan ya? Oh Wait, bukan. wait, 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 wait. Jangan sebut brand, jangan sebut brand. Podcast sebelah itu jangan disebut. Jangan disebut podcast. Brand. Jangan Okay. disebut. Um, so this podcast it's seharusnya sih dari kemarin tuh gue bilangnya 2 episode yang lalu bilangnya ini adalah podcast terakhir, episode terakhir. Emang ya? Gue gak bilang, tapi kan masih ada. Like gue delay episode lagi, Oh, delay lagi, delay lagi, sehingga ya gimana ya susah sih kalau dijelasin lah ya. Tapi hari ini kita gak banyak yang mau dibahas karena topik yang kita mau bahas juga sih sangat relevan ya. Kayak kayak topik ini ya maksudnya ya we're talking about skateboard, right? We're talking ya. about skateboarding where the skateboarding has been udah mulai naik ya. Kemarin tuh sempat naik ya pas lagi pandemi ya. Ya true right. So that's why nggak salah kalau kita ya leisure lah kita ngomongin something that is hobby and what we call hobby and activities. Dari kemarin on August, ini kan ini episode ditayang bulan September kan, where on August we recap that it's mostly talking about college, kuliah, yang dimana Muhammad Deno Wijaya akan sebentar lagi memasuki jenjang kuliah yang Mamba guys. banget tuh. Nanti setahun lagi Sanchez sudah mau pindah lagi apa mau kuliah kan guys, gak kerasa kan? Iya, awas aja lu. Yoi. But anyway, oke, okay. Ngomongin soal there are three topics yang gue mau bahas. There are skateboarding, impactful of social media, consistency, and making difference. Now, kita sebelum itu kita mau main dulu ya. Lagi. Kita mau main dulu. Kita eh, ya karena lagi di Zoom sempat bisa lah main lah. Mana. Kita akan bermain sebuah game yang bernama Oh guys. Oh bukan. Kira main sambal guys. Yeah, we are guessing the price of Tapi guys skateboard. berat. Oke, oke. Alright, please, Muhammad Beno Wijaya and Edu, guess the price. If I need your both opinions, I need both Oke. of your opinions. So like if one of them is closely, you can't see. Hey, you can see that. Oh Bisa, my. bisa, bisa, bisa. Sorry, kedeketan. Siap, Harusnya tuh siap. lu harusnya tuh lu deketin saya kayak gitu tuh lu deketin kayak doi lu gitu.
Oh, Oh. siap. Anyway, Jo Ikal di mana, Jo? nggak tahu lah, nggak tahu lah. Anyway, ya, marilah Anda membahas. Oke, kita bertiga membahas. Berapa harganya? Oke. Right. Sini adalah skateboard anak. Oh, jangan salah. Kebanyakan skateboard anak kan juga kebanyakan mahal. Tapi ini berapa dulu harganya? Stoknya tuh masih banyak, jadi ya masih bisa bilang mahal. Oke. Berapa kira-kira? Do we start? Ayolah, yang paling paling mendekati, gue catat deh. Yang paling mendekati itu adalah dapatkan 1 poin. Oke. Silakan. We're together here. Wait, before we start the game, kita backtrack dulu. Jadi guys kita, ya gue termasuk ini ada Edward Satiman Sanchez. Jadi Ya. konteksnya itu gue sama Edward, kita main skateboard. Gue termasuk baru, itu udah mulai masuk tahun keberapa di skateboard? Tahun ketiga. 3 tahun di skateboard. Saya sama. Serius lu? Yep, serius. Oh, oke. Yeah, so definitely he's better, but we No. Jojo is better. Yes, Jojo Jojo played skate yesterday. Nggak usah humble-humble deh. Nggak usah humble-humble deh. Anyway, Nggak let's usah see. muji-muji deh. Ntar gue ini lagi. Susah. Kalau turun kan serem aja ya. Oke. Lama banget. Silakan. Murah. Gue bilang ini murah. Oh, jangan salah Anda. Oh. What do you think? Gimana? Ayo. 50.000 sih. 50? Yo, I can see it everywhere. Itu 50. typical Ace Hardware gila. Ace Hardware with that Yeah, Gravidia deck. Okay, 50. Emang lu pernah lihat? I said 200. They will overprice it. Okay, Nah. 250. I said 250. Oke. I say 100. Oke. Itu tadi katanya 50.000. Gue udah catat juga 100.000 ya. Yes. Terus Deno bilangnya? Gue mikir 250. Wait. Coba pinggirin itu deh, the rotating. Gue mau lihat the skateboard. Oh, ketutupan. Oke, deh. Oh, ketutupan. Sorry. Chill. Oke, it's small. Merek Speed, minta pilih ukuran dan cewek yang ingin beli. Tidak dikirim Wait. stok kosong, kan dikirim stok Nah. Nih. Oke. Silakan. Does it have the trucks though? Kalau decknya doang, mungkin 100. Sure, kalau udah full set berarti. Nggak mungkin, soalnya kan I bet mereka nggak skater. Yeah, so ada full set kan. Ya, itu 250. Oke. Gue 100. Oke ya. Next one. nanti ya. No. We revealing the price. Oke. The answer is jeng 65,000. Oke. I knew it. I goddamn knew it. No. Ace Hardware, bro. But it looks good. Bro. I won't use it. Tau gak sih? Segede ini. Masih gitu ya? Yeah, 40 cm ya? But somehow Sanchez made it too far. 100,000 supposed to be, if you say it 50,000, it's Yeah, you're so close. no one gets it. No one gets it. Jadi kalau misalnya price-nya benar, lu yang No, hampir mendekati. Kan tadi kan Sanchez 50.000, tapi harusnya jadi 100.000. Ya difference-nya sih benar sih, Sanchez yang menang. Ya udah satu deh Sanchez deh. Berarti kalau misalnya the price is perfect banget, benar, berarti lo yang beliin decknya kan? Lo beliin kita skateboardnya? Gimana? Christmas. Oke, next one. Here. Tuh, ada tulisan jaminan asli ya. Stok sisa 2. Impiannya Deno tuh. Skateboard itu brand kesukaannya Deno. Oke, gue kasih konteksnya ya. Girl skateboard, it's so famous di luar negeri. It's Sean Malto too. Look. Sean Malto. Itu buat kesukaan. Aduh. Oke, jadi gue kasih konteks. Jadi girl skateboard itu kayak ibaratnya kalau di sepatu tuh kayak di Adidas the Jordan of skateboard. Dan itu kayak everyone love. Nah, everyone dia sih, tapi kayak most pro skater tuh in girl. Favorite skater gue namanya Sean Malto, itu dari girl skateboard. And yes, this looks authentic. This look real with Sean Malto on it. But there's, look at this. Come here. This thing on the side, isn't it yang kayak yang lu beli di Decathlon yang sampingnya Decathlon, right? Annotate lah. Ini kan masih ada fitur annotate. Silakan annotate. Okay. So I said
How much is it? The fact that I just the deck, right? So the deck itself, this one, I say 1 point something, 1.2, 850 gue. 850. 850. Oke, Sanchez is 850. Oke, Deno said Rashawn Malto deck. I say one 180. satu juta. 1 juta doang, pas. Yeah, I say 1 juta doang. Oke. Maybe less, maybe more, but I say 1 juta. Stick with it. Alright, let's reveal the price. Udah kunci apa belum? Kunci apa belum? Kunci. Ya. The answer is yep, it's almost Yeah. Yeah. 1 point something. Oke. I should say 1.2, but yeah. ya, That's fine. wins gak Tapi lu jauh. beliin gua kan? Anjing. Kan uang podcast lu kan udah naik. Belum, Cok. Belum, Cok. Oh. Amin. Next one. Yeah, this one. You must be know this one. Skateboard Maven stained glass. Stained glass? Oh, you mean, okay. Ya. Maven local nggak sih? Is it local? I'm wrong. Tapi 850 lagi sih kalau ini. Yeah, I can say 850. Boleh, gue sama Ed boleh sama nggak jawabannya? One of them it must be higher or Oh, lower. harus beda. Oh, ya. Yeah. I mean, What does it say? Glass art 8 point. 150, 150,500 perak. Enggak. Masih baru. It's full set and everything. I said 800. Okay, Deno said 800. Suggest 850. Dia bilang 850. 850 ya. Let's see the price. Kunci, nggak mau higher or lower? No? Higher, lower? Okay. The answer is one lagi diskon. Hey, yo, what? Yo, is it that good? Nah. Kita bakal coba di skateboard. Break aja. Dan Jojo yang bayar. Aduh. Tapi ya hari ini nggak disponsori dengan Yo, Tokopedia. tapi ini udah diskon gila dulu. Iya, itu tuh diskon loh. 1,6. What the hell? Nah. Wow. Apa gara-gara stained glass kali ya? So, wow. Nah. Alright. Next one. Number 7. Capable complete full set logo watermelon. Oh, Watermelon is local. Local, right? Yeah, local. Watermelon skateboard itu di Jakarta. Dia bisnis itu. Yeah, you know that. What's your experience with watermelon? Do you have ever used watermelon? Cuman pernah lihat doang sih skate shop. Skate shop itu gue pernah ketemu sponsor skateboarder. Oh, for real? Yeah, he's good. Itu Ray Argin lu pernah sering main di watermelon. So yeah, there's a pros in watermelon. Dan banyak juga sih kalau kita ke skatepark tuh banyak yang pakai watermelon skateboard. Okay. Now this is definitely like a full set. One something. So the deck itself most probably kayak 600 to 700, right, with grip. Just with trucks, with wheels, with bearings, with. Udah lama amat sih ini Zoom ini juga limited. Oh iya, maaf. 1.5. 1.250. 1.5. 1.250. Oh, 1.250 ya, 1.250. Berarti 1,250, Edu bilang 1,5. Tadi yang nomor 3 yang paling mendekati nggak ada. Stop. Sorry. Gue 1,6. Oke, 1,6 ya. Beda 100.000 doang ya. Oke ya. Kunci? Oke. The answer is it's 1 million. Coba. Sanchez. Bye. Don't blame me. No, we suck at this, bro. We broke. We can't afford new deck. That's why we don't know this. Our deck is like an old used deck, bro. Tadi gue udah bilang ya kalian beli nomor 1 aja nih, nih nomor 1. Nah. Terus beli yang ini. Anjing lah. Okay. Next question. This one. Yes. Oh, yes, sir. Okay. 50.000. 50.000. Oke. Gue gak pernah pakai gini ya, gila. Ini apa? 50K. Skateboard. Oh ya, pennyboard ya. Tapi mereknya
Enggak ya. Bisa aja mahal. 150. 150.000. Oke ya. Oke. Kunci. The answer is 148. Ya. Wah, Bre, itu udah jelek daripada expected lah. Jadi sengaja terus eh. pakai gini ya lu ya. Lu pakai langsung Tidak patah. boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh adanya. Don't just the look. Udah cukup baik sekali sih. Tuh pinter. Dan the lessons lah. Oke, number 11. Nah, Oh, I've seen this. Oxel. Tau gak sih, gue awal mau beli skateboard, gue awal mau beli gini ya. Iya. Serius. Lah gue kan gak tahu skateboard yang bagus kayak gimana. Jadi gue ke Tokopedia Yang paling funky. skateboard, iya kayak skateboard. Gue kan tulis skateboard pop. Kemudian, wih keren juga nih. Yang paling funky. Yang paling kreatif. Aduh, terus lebih baik. I think I've seen this, but I forgot. 200, I said 200 something. With trucks, so 1 juta sih. Satu. Jadi bilang 1 juta, gue bilang 250.000. aku salah lagi. Berapa? Gak tau 1 juta, gue 250.000. Oke, dan Iya. 250. In the middle. 1 juta. Oke. That's itu the answer. Yeay. Wey, Tadi saya pengen 500. Kayaknya, kok gue lebih tahu skateboard anak-anak buat bocil daripada skateboard. Waduh, Deno, silakan Diam. Sabar gue lihat dulu perbedaan harganya nih. Tadi kan 236, Deno ya udah pasti Deno lah. Your free waiting will end in 10 minutes. Oke, thank you very much. Berikutnya berarti next Zoom ya? Ya. Last one. Oh, it's electric. My cousin has this. Serius? Gue punya. Tapi gue gak pernah nanya ini berapa. Ini yang biasanya dipakai sama Subway Surfer gak sih? Yeah. Oh, serius? By the way, this is the last question ya. So I hope you get both correct. So this far Sanchez kan pertama yaitu 2 3 banding 4. 2. Berapa nilainya? Oh enggak, Deng. 3 deng. Sama-sama 3. Oh, yes, bro. Damn, bro. Damn. Okay. It's electric, but it's kind of expensive. I say. Oke, gue kasih hint deh. Ini nggak mungkin harganya 1 juta, nggak mungkin harganya 2 juta, nggak mungkin harganya 3 juta. So guess upper. Oh, oke. It can't be that. 7 juta, serius? Yes, sekarang gue pernah lihat harganya enggak. Gue pernah lihat yang similar. Masih gitu ya? Harga elektrik. 7 juta, oke. Tadi harganya nggak mungkin 1, 2, 3. Ya, harganya nggak mungkin 1 sampai 3 juta. Jadi go higher. Disappointment. 4 juta. No way. Ya udah deh, kita limit deh 4 juta. 1 sampai 4 juta. Go higher again. Oh. Yeah, you're close, I think. No kan, harusnya Jojo nggak bilang. Tapi 10 juta nggak mungkin juga ini. 10 sampai. No way. Nggak bisa Samsung nggak sih orang? 6,5. Oke. Deno 6,5, Sanchez 7 juta ya. Yeah. If it's getting close, one of you will be the winner. Ooh. I guess one. Alright, this is the final answer. Oh. Oke. Tapi sama juga 6,5 ke 6,4 ke 7. Tapi 7 juga deket. Gimana nih? Lebih ke sih. Hey, kan belum sama baterai itu. 68. Gue ngitungnya nggak pakai casan, kan casan udah sendiri. Jadi 6,7 berapa? Ya makanya gue juga benar. Gue masih benar. Itu gue udah sama casan, yang kalau nggak casan kan. Sabar. Kan 395 ini kan 395. 395 juta kurang 6895.
Ya, beda 105. Jadi karena Sanchez bilangnya 7 juta and it was almost ya 105.000 bedanya. Harganya kan si Sanchez 7 juta. So I guess yeah, we have the new winner, Sanchez. Congratulations. Yay. Hadiahnya free what? Free skateboard kah? Free masuk tiket Dufan? Gocap. Oh, cap nggak tuh? Ya nanti gue kirimin ya. Ya. Berarti gimana nih? Kita mulai dari. Oke, let's talk about your. I mean, kalau gue mau nanya ke kalian ya, kan si Edu baru udah mulai nge-skate tuh udah berapa tahun tadi? 3 tahun ya? 3 tahun. Sementara Deno masih TK. Yes, benar. Gak salah. Bener. Sama-sama aja. Kalau Basi bilang tuh Deno tuh masih kecek-kecek, masih kelas 1 kali, kelas 1 kelas 2. Udah baru-baru aja udah songong gitu mainnya gitu, galah. Emang kelakuan. But mostly gue mau nanya kepada kalian, what's the background? What's happening with you guys that you guys wants to play skateboard? Oke, bro. Mulai main skateboard itu karena temen gue, nama satunya ada Marcel. Gue liat tuh, wih, keren juga ya skateboard. Ya ada tuh nama temen gue Marcel. Nah, pas coba pertama kali jatuh. Habis itu gue itu riding doang, kayak keliling, belum coba trik-trik gitu. Ibaratnya poser lah. Itu gaya-gaya doang. Itu pakai board yang kayak pennyboard. Iya, gue pakai board yang pennyboard. Habis itu gue pengen coba trik-trik, gue beli board baru. Habis itu mulai deh kayak perjuangan gue dalam tahun-tahun ini. Gimana lu? Bersyukur. Itu interesting tuh. Oh, jadi gue punya teman main skate. Gue kagak anjir. Gue gabut, gak tau mau ngapain. Kuliah juga belum mulai. Gak ada tujuan. tapi kan gini lah, Dan. Kalau ya daripada lu well, if we will take a look of one of the iconic pictures, screenshot gak ya gue ya? Pernah screenshot gak ya gue? Sabar. Gue pernah kirim. If we take a look on this 2020 Deno that that you ever yes. Itu foto yang gue. Ya. Yap. Ya, if we take a look on 2020 ketika misalnya Deno bablas gedutnya kan karena nggak tahu karena alasannya gabut, gak ngapa-ngapain. Would it be differ from you then? Yeah, it's definitely bakal differ banget sih. Jadi gue tuh pas gabut abis lulus, gue sama Jojo lulus high school, gue masih nunggu masa gue kuliah. Di situ gue nonton ada satu YouTube channel namanya Mac Jagger Nugget. Lu pernah dengar nggak? Oh. Mac Jagger Nugget tuh itu kayak dia bikin skit gimana gitu. Terus di satu skitnya itu dia punya teman namanya Georgie Stahlberger. Terus di vlognya dia lagi main skate gitu kan. Iya. Grind tuh yang kayak kalau kalian ollie ke atas box atau ledge gitu, terus dia kayak gitu. Terus kayak gue liat, wih, keren juga gitu. Nah, terus gue telepon saudara gue tuh emang punya skate dari dulu. Terus gue nanya, bang, gue mau bang kan saudara dikit. Iya. Boleh pinjam skate-nya nggak? Akhirnya gue pinjam, hari pertama mulai tuh main-main. Terus kayak, Oke, gitu terus ya, seru juga riding, terus apa, yang kayak lu angkat board terus lu langsung, gitu, terus boleh, terus lama seru juga nih, akhirnya ujungnya gue main terus setiap hari jadi candu, terus baru dari situ gue mulai ketemu temennya dia dan temennya kita Jo, adik kelas kita, adiknya Ferran. Oh, adanya Ferran. Adel Gunawan. Dan dari situ dia udah gila, gue ngeliat dia tuh udah jago juga, dia ollie-nya udah tinggi, terus dia triknya udah mulai banyak, terus gue main sama dia, wah seru juga nih gitu kan, dia anak seru juga, dia main ke spot sini, lalu dari situ dia ngenalin gue ke Edu,
dan dia juga skate. Terus gue main di skate park waktu itu di Cijantung, Pasar Rebo. Namanya Pasar Rebo Skate Park. Nah, namanya Pasar Rebo Skate Park, dia bukan Cijantung Skate Park. Cijantung, itu Cijantung, itu Cijantung. Saya masih tidak terima, itu bukan itu Pasar Rebo. Di mana? Di kolong flyover apa namanya? Flyover Pasar Rebo. Tapi itu dekat mall Cijantung. Wah, lu jantungnya sini. Nah, jembatannya di kolongnya di mana? Lagi ngapain ditaruh di kolong? Udah ngapain sih taruh di kolong? Ini kolong flyover Pasar Rebo sama Edi sama Fadel. Terus kayak, wah gila, ini orang-orang jago-jago juga nih. Terus kayak, terus sama makin lama main sama mereka, gue jadi belajar trik baru, fun-fun baru. It's amazing. Dan dari situ history begin. Nah, oke. Astagfirullah, tobatlah. But but mostly gue mau nanya kepada kalian, kayak what's your motivation though? What's your motives that you guys like? Mau main skateboard nih. Like, motivasi gue sih pertama kan kalau skateboarding kan udah adiksi, lama-lama juga bosen ya. Kalau misalnya bosen kadang suka lihat clips lagi dari orang luar negeri, wah keren tuh, kayak cari inspirasi baru. Gue pengen coba trik apa ya, gue buka tuh internet, sosmed, gue liat trik ini, aduh in real life gue pengen coba. Makanya dari situ gue coba. Dan trik-trik itu kan ada banyak banget yang lu bisa eksperimenin, bisa buat baru kayak gitu kan. Iya, lu ngeliat orang-orang lain main skate terus dia kayak, wah pengen juga nih coba nih, makanya gitu. Motivasi gue ya benar sama yang kayak Ed bilang, di skate itu dia benar-benar fleksibel ya sportnya. Dia masuknya kan ibaratnya tuh performance sport, art and sport combined dijadiin satu. Dalam segi artistiknya itu, lu di skateboard itu bisa siapa aja man. Lu nggak harus ngelakuin semua trik yang orang lakuin. Lu bisa bikin trik lu sendiri. Lu bisa ngeliat trik orang lain kayak, wah worth the try gitu. Terus kalau landing itu sama kayak ini Jo. Kayak kalau misalnya lu bikin podcast, you do what you want, you talk what you want. Lu ada freedom buat ngomong apapun yang lu mau di podcast lu. Lu masukin di Spotify, wah viewersnya banyak juga nih. Ada kayak wah fulfilled gitu, kayak wah nih fulfilled. Dan itu juga di skate, lu coba berkali-kali trik ini gagal terus pas landing, wah fulfill sendiri gitu. Dan gue setiap kali landing trik baru, belajar trik baru, itu membuat gue nih kayak want more gitu, nagih. Apalagi kalau misalnya di posisi sekarang gue udah bisa ngerti lah basic dari skateboard. Dan ketika gue ngajarin orang lain nge-skate, kalau misalnya ke skate park, kita ajarin, waktu itu ada yang kita ajarin bareng di skate park, terus mereka akhirnya landing, lihat orang lain landing trik yang kita dulu berusaha payah buat landing, kayak wah seru banget, kayak you felt the happiness together. Jadi kayak itu yang biasanya kayak oke, kita mau skate terus gitu ya, it's fun gitu. Itu motivasi kita. Tapi kayak so like there is something that kalau gue bilang tuh misalnya kalian kerjain tugas terus kalian kelarin, ada rasa alhamdulillah gue kelar, alhamdulillah yang penting gue udah kumpulin kan. Nah tapi kebanyakan orang kalau gue lihat di website soal misconception, people assumption about skateboards. Many people thinking that skateboarders are irresponsible people. Skateboarders kebanyakan tuh cuman sebagai orang-orang yang nggak pendidikan, maksudnya ya anak nakal gitulah ya. Cuman, what are your thoughts about this misconception? What are your thoughts? Gue dulu berarti ya. Oke. Thank you for bringing that up though. Gue jujur kalau gue sekarang udah nge-skate itu gue agak lupa pandangan gue sebelum jadi skater ke skater tuh gimana, gue udah agak lupa. Tapi
Dan itu ya, dan yang lucunya itu banyak yang kalau misalnya kita ngeliat ke jalanan dan ada anak-anak skate main di jalanan, nge-trick di misalnya di trotoar jalan, terus ada di ledge jalan samping gitu, atau nggak ada rel lah, terus dia mainin gitu. Ya. Dan orang-orang pandangnya itu kayak, wah ini ngapain sih, kayak Kurang kerjaan iya kurang kerjaan banget. Iya, Why would you do that? Itu sih ada bener. banyak. Why would you ollie that 10 stairs and then you fall, you hurt like that, kayak Masih lanjut lalu gitu. lanjut gitu. Iya. Dan ya, di Sama, perspektif skater sendiri gue, ya. Sama nggak sih kayak nge-skate gitu, kayak ini orang ngapain sih nge-skate? Apa ice skating gitu kan? Ini orang ngapain sih keliling-keliling gitu ice skating? Padahal kan bisa hal-hal yang lain gitu kan? Ya, gue bisa sekarang di skate tuh gue ngeliatnya gini. That's what skating is. That's the art of skateboarding. We go to tergantung lu sukanya apa ya di skate. Di skate kan ada berapa tipe skateboarder. Ada yang main di skatepark, transisi apa kayak yang di bidang miring. Terus ada juga yang street skateboarding, kayak atau lebih ke street skateboarding. Dia bermain di jalanan menggunakan apapun yang dia bisa lihat di trotoar jalan, di pinggir jalan, or even anything yang weird. Ada orang yang main skateboard di atas batu, beneran main skate di batu gitu, di bush, di semak-semak, dia skating. Itu art yang dimainin, sama aja kayak street art, for example. Gambar di dinding. It's good, it's gorgeous when you draw on the wall, on a painted wall, but because the law say lu nggak boleh berkreasi dari situ, ya lu tidak bisa. Jadi di sini ada kesenjangan di antara skateboarding dan hukum di sekitar. Dalam segi orang lain gue bisa ngerti. Misalnya skateboarder lagi main tengah jalan, terus dia jatuh, skateboardnya mental, kena orang lain, kan membahayakan yang lain juga. Atau bermain di tengah jalan, ngalangin lalu lintas, itu juga membahayakan orang lain. Tapi ya disitulah, that's what we do. We put our life in danger because we wanna show that it's possible. Iya. Kita melihat perspektif lain kayak apa ya gitu misalnya wall climbing, rock climbing. Kenapa lu mau manjat batu segede gaban, risking your life wall climbing? When in the perspective of wall climbing, that's what you do. Itu kesukaan gue. Olahraganya itu adrenalin yang kita mau. Dalam segi orang yang gak rock climbing pasti mikir kayak, ini orang ngapain manjat tebing gitu. Dan di skate tuh kayak gitu. Kayak kita mau, ini ada tangga, kita punya skate, kita mau ngebuktiin anything is possible. We push ourselves ke limit yang kita nggak pernah bisa lampauin sebelumnya di situ. Dan menurut gue sih agak susah buat ngerubah pola pikir. Kalau skating itu sebenarnya nggak ada niat skating itu mau membahayakan orang lain. Dan itu memang susah buat diobrak-abrik ya. But I guess dari sekarang tuh that's the beauty of it. We found problems. Dan kita juga pernah di-kick banyak sama satpam, nggak boleh main di sini, nggak boleh main di sana, pindah lokasi, nggak di sini gitu. Dia bahkan pernah boardnya hampir diambil. Yap. Tapi with that, we want to prove kayak that's the adrenaline, man. That's what we do. That's also the reason why you go to the gym every day. You lift because you want to show that you can push yourself. Dan ini cara kita nge-push diri kita sendiri gitu. Kalau sih gitu. Kalau dari skateboarding juga bisa belajar ini sih, kayak confidence ya. That's true. Banyak yang persistence. Gitu. Yeah, exactly. Gitu sih. So I'm guessing that both of people, there are two maybe say stereotypes that people thinks that ada orang ngelakuin orang ngelakuin skateboard or let's say roller skates or something like that just to have fun. That's the one thing. Ada juga orang bilang nggak ada kerjaan lain selain ya lu harusnya bisa kerjain tugas gitu-gitu. Ya padahal kan it's one of their leisure things. It's one of the entertainment things that they did daripada ngerokok, ngebabuk, nge-narkoba gitu-gitu kan. And it's getting ya kan itu lebih sehat kan. But I think most of people think that also that lu kebanyakan tuh misalnya kalau kita lihat jalanan-jalanan rusak gitu-gitu, pasti mereka nuduhnya tuh
kita. bukan iya pasti menuduhnya tuh orang nge-skate trotoar pada banyak yang lecet-lecet gitu-gitu pasti mikirnya wah ini anak nih nggak ketanggung jawab nih padahal ya mau situ areanya mau gimana lagi gitu kan. Dan satu lagi ditambahin, dan di sini kita juga kemarin di Instagram tuh ada Parliament Skate, dia itu kayak sumber informasi buat anak-anak skate di Jakarta dan seluruh Indonesia. Kita juga anak-anak skate yang benar ya, itu anti banget sama menyampah sembarangan. Dan kalau misalnya misalnya board kita kelontar kemana-mana gitu, kita pasti minta maaf. Dan juga kalau misalnya contoh main di jalanan trotoar gitu, jalanannya misalnya rusak segala macam, dan banyak kok anak-anak skate yang bawa semen sendiri, disemenin jalanannya buat mereka main di situ, dan mereka ngebantu buat ngebangun wilayah itu sendiri. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, jalan trotoar yang ada di pinggir jalan itu kan ibaratnya kita main papan kayu di atas roda yang berdiri dari karet. Dan kalau misalnya jalanan itu rusak dalam waktu singkat, ya bukan salah kita juga nggak sih? Itu kan material yang digunakan. Iya benar. Bukannya kenapa tidak menggunakan material yang lebih bagus? Skatepark aja, jalanan skatepark itu nggak perlu dicat kok. Skatepark kan nggak pernah dicat lantainya. Itu menggunakan lantai skatepark itu bisa bertahun-tahun nggak ada lubang sama sekali. Jadi kalau misalnya di skatepark bisa, kenapa tidak diimplementasikan di jalan? Jadi malahan bahaya buat di jalan. Malahan bahaya di jalan kalau misalnya materialnya nggak bagus. Gitu. Kalau misalnya ada car crash, itu kan bahaya juga ya. Jadi bukan semuanya salah kita, kecuali kalau emang kita misalnya mainnya di kayak keramik. Nah itu kan memang benar-benar rapuk keramik kan ya. Dan anak-anak skate yang benar itu juga perhatikan sama lingkungan sekitarnya, nggak nyampah sembarangan. Terus kalau misalnya udah main, misalnya kita saya ada tempat sampah, kita tengah jalan terus kita olin gitu, kalau udah kelar kita balikin lagi, jangan ditaruh sembarangan gitu loh. Jadi ya begitu. Ya gue kira nanti misalnya si Deno ngambil wax gitu kan, wax buat gini-gini terus gak dibalikin. Iya. Kayak kemarin ya, Jo. Waduh. Ya. Where were we? Yeah. So wax. So wax, but the responsibilities. The responsibilities that had to take for you guys is very big. Apalagi when you guys there are accidents or there are kerusakan pada jalanan gitu-gitu, it's harusnya itu jadi awareness of you guys because it's part of the facility, because you guys make you guys are using the facility, that's why it takes a big responsible. But the question I would like to ask again is that kalau gue mau lihat perbandingan the awareness of facilities, kayak gue ngerasa itu sekarang ini fasilitas yang dipakai untuk skateboard, untuk gitu-gitu sekarang udah makin banyak dibandingkan sebelum pandemi, let's say 2018, 2017, and before sisanya sebelum pandemi masih skateboard kan waktu itu kan? Iya. Nah berarti sebelum pandemi itu emang ya agak dikit fasilitas. Nah, jadi gue mau nanya Mas Sanchez, 2020 sudah banyak yang tahu skate gitu kan, udah banyak yang sekarang karena lagi trending juga kayak dibuatin parking skate gitu kan. Nah, what your thoughts about the getting more facilities? Sebelumnya kan lu kayak mau nanya, lu tuh nge-skate di mana sih dulunya? Karena kan belum banyak yang ada kan skating park di situ kan di Indonesia. Oke, jadi kan pertama skate gue biasanya mainnya di Kowisan. Kowis itu apa tuh? Kota wisata. Perumahan. Masa main kayak gini wisata. Oke, lanjut. Kalau misalnya main, gue dulu mainnya flatground. Gue sebelum ketemu Deno kan nggak ada mobil yang nganterin gitu ya. Jadi gue biasanya main di cluster gue. Ibarat ya tempatnya itu bisa berteduh, gimana ya, kayak
made of keramik bawahnya. Made of keramik sering pecah no. Iya. Habis itu baru dimarahin satpam, dimarahin sama warga-warga juga. Habis itu gue pindah lokasi. Habis pas gue pindah lokasi gue tahu tuh street skating bisa di mana-mana. Bisa di aspal, bisa di tempat ruko orang lain. Mulai nakal lah ibaratnya. Ya, ya. Ya, di situ kau berada. Bisa ngetrik-ngetrik gitu. Nah, kalau misalnya skatepark, kalau gue ke skatepark jarang sih. Biasanya sama supir temen atau enggak yang bisa lah ya. Kalau misalnya gue dulu biasanya kalau skatepark itu di Pasar Rebo, di kolong flyover atau enggak di BSD. Gitu. Tapi Sekarang ya. iya. Kalau nah itu pas belum gue ketemu Deno, soalnya kan udah mulai jarang-jarang. Nah, habis itu COVID mulai tuh. Pas COVID mulai gue udah mulai jarang nge-skate. Makanya soalnya kan harus quarantine gitu-gitu, di rumah juga nggak tahu ngapain. Nah ya Trying skate at home apa kurang gede rumahnya? kurang gede. Takut dimarahin orang tua sih. Stop, Edo. Apa itu, Edo? Karena tuh temboknya retak berat. Ah, gila. Masih ada nggak fotonya? Masih ada nggak fotonya? Oh, udah kagak lah. Udah diplasterin, udah ditebelin gitu, udah diperbaiki. Kagak, dia pindah rumah. Pindah rumah tuh. Oke, but what's your? Gue juga mau nanya ke Deno hal yang sama. What's your thoughts about adding more facilities of? Itu ini juga nyambung dari yang Joy bilang tadi, karena banyak yang bilang jalanan jadi rusak gara-gara skate segala macam. Dari situ kita juga agak capek disalahin, soalnya kayak kita fasilitas juga dikit. Pada zaman lu nge-skate tuh 2020, pas gue awal dulu yang skate, option skatepark cuman yang proper ya, yang benar-benar bisa digunain dan aman buat skateboarder belajar basic-basic trick. Cuman ada di Pasar Rebo, di Tuilot, itu di Kemang. Terus habis itu ada di kenapa? Cijantung Pasar Rebo Skatepark yang ada di kolong flyover Pasar Rebo, bukan di Cijantung Mall. Terus habis itu di BSD. Terus ada 3 main doang, sisanya di jalanan. Karena fasilitasnya dikit, jadi ya kita mau main di mana gitu. Dan kebanyakan skatepark juga berbayar. Jadi anak-anak yang nggak terlalu bisa bayar skatepark, mereka nggak ada tempat bermain. Walhasil mereka harus ke jalanan. Di jalanan disalahin karena mereka pikir itu gara-gara skateboard. Atau kalau misalnya ya bener skatepark harus bayar. Habis itu kalau misalnya kan pasti masih ada tempat lain. Walaupun ada tempat lain kan pasti jauh ya. Makanya mereka ada kendaraan buat kesana, bensinnya gitu. Nah dari situ makanya movement di Go Skateboarding Day kemarin tanggal 21 Juni itu we want more skatepark, karena kita juga ngerti kita mau berdua sisi lah. Kalau kita juga ada di jalanan, pasti kita nggak mau juga dong kayak agak terhalang dengan arena skate gitu. Jadi kita juga butuh arena skatepark. Dan dari situ alhamdulillah mulai bermunculan tuh skatepark baru. Ada di Bekasi satu, itu tempat kita kompetisi sekali, tapi memang kurang proper, itu satu. Kedua, kemarin kita baru datengin tuh, namanya Bash Skatepark. Itu benar-benar baru. Oke. Nah, terus itu ada BSD baru reopen lagi, BSD Extreme Park habis repaint. Terus banyak ya yang baru tuh di sini tuh. Dan dari itu dan ada juga sektor One Extreme Park, dan ada kita mau bikin skatepark yang paling besar di Indonesia ya, di Ungaran. Nah itu kayak wah keren banget gitu. So bagus lah kita punya banyak skatepark, punya banyak sarana buat bermain skate. It's a good time to be a skateboarder. Saking banyaknya skate, Deno jadinya mager kemana-mana, jadi akhirnya di rumah saja nge-skate-nya. It's true. Tidak ada soal yang lu bilang skate berbayar, ya kan? Itu tipikal orang-orang pikirkan tipikal orang-orang pikirkan kayak skate
papan skate aja bisa lu beli. Kenapa pas tiket masuknya nggak bisa lu beli? Itu tipikal orang-orang yang mereka mikirkan. So like ya unfortunate bagi orang-orang yang cuman hanya bisa beli papan skate tapi tiketnya nggak bisa beli karena mahal. Nah, jadi menurut lu dengan adanya gratis tapi ya juga ditanggung, menurut lu caranya untuk menambahkan skate ya sebenarnya harusnya cuma nambahin skate park doang ya. Tapi ya what's your thoughts? Mau di mana tempat skate yang proper buat lu selain di flyover apa di underground flyover atau di mana gitu? Oh, maksudnya cara bermain skate selain di skate park gitu atau? No, tempatnya, fasilitasnya. Oh, yang bagus buat main skate park. Iya. Oke. Kita menantang ya kemana yang bagus-bagus? Selain selain yang berbayar lah ibaratnya. Sebenarnya Pasar Rebo itu udah bagus. Skate park Cijantung. Skate park itu bagus. Terus di mana lagi ya waktu itu? Oh, ada namanya Cruise Skate Park. Itu juga gratis. Itu kita masih shock loh. Di Cruise Skate Park itu daerahnya mana? Gue lupa. Di Jakarta mana? Pancoran, di dekat Pancoran. Oh, jauh Di Cruise Skate Park tuh dia ada ball itu yang kayak swimming pool yang udah di drain airnya terus tuh bisa main itu dia tuh ada ituan, terus ada arena streetnya, ada rel, ada tangga 2 lapis buat dulu belajar, ada quarternya dikit tuh yang ramp kecil, itu gratis, lu bisa main itu sepuasnya, dan itu ada cafe di atas, jadi kalau bisa lu haus, ke cafe. Ice lemon tea segede segini 12.000 doang. Oh. Ini kita nggak disponsor Cruise Skate Park, cuma kita mau kalau mau sponsor nggak apa-apa loh. Tinggal kontak ke WA-nya sih. Kontak. Iya. Ya itu juga. Terus free yang free selain di sini. Itu area mini skate park itu di Sudirman, itu juga free. Outdoor agak terik ya Sudirman, cuman ya it's free. Dan kita pernah main di sana sekali, bagus juga. Ada buat main ke atas, ollie ke atas box gitu, terus ada e-frame, jadi kalau bisa loncat gitu, juga gratis, ya di arena sedikit bagus. Atau ya gitu, karena masih banyak yang berbayar dan kalau emang benar-benar nggak punya uang buat bayar skate parknya, jadi mau nggak mau, ya gitulah anak skate harus main di street, jadi nggak bisa disalahkan sebenarnya. Oke. Ya. So your skate park choices. Gue isi doang juga. Iya. Oke. So, kita masih ngomongin soal skateboard, but so what's your thoughts then to change people's perspective about skateboard? So, what's your thoughts about skateboard? What's your thought on trying to change? What do you think is like the best way buat ngeganti pola pikir orang mengenai skateboard? I guess the keywords are leisure, sports, and entertainment. Yeah, True. You can. Yeah. Alright, I'll start first. So media sekarang kan banyak ya, sosial media. Lu bisa ngepost apa aja di sosial media. Kalau misalnya dari gue nggak bisa ngubah pola pikir orang lain ya. Itu kan sesuai itu yang gue nggak bisa kontrol. Tapi sebagai skateboarder, gue gue anjurkan buat para skater juga. Kalau ngepost di social media, try to post tentang kenapa sih lu nge-skate gitu. Jangan cuma ngepost kayak do tricks. Why not show why you're doing it? Kayak sekarang banyak tuh yang kayak ngepost di IG kayak lagi jatuh terus and then they're still happy about it and then he did it again, he landed. Kayak the more you share positive stuff about skateboarding, the more orang bisa ngeliat gini loh ada satu YouTube channel namanya Braille Skateboarding. Itu berawal mereka tuh bikin video kontennya yang kayak nih kita punya skateboard aneh nih, kita bikin skateboard dari MacBook, kita taruh hole terus kita taruh trucks, kita nge-skatein. Terus ada juga nih ada skateboard dari gelas nih,
and it's fun. Kayak mereka bereksperimen baru dengan skateboard, mereka having fun, mereka bersenang-senang bersama, mereka encourage one another, mereka juga ngajarin orang-orang tentang skate. Dan itu gue kayak nonton itu kayak wah positif banget mereka, jadi kayak wah gue jadi tertarik nih balik ke skate. Nah, jadi pertama dari sosial media sendiri, kalau ngepost something good about skateboarding, don't post nggak apa-apa sih, cuma sih kayak taruh lah why you skate, kayak sekarang banyak juga, ini gue nggak disponsor juga, cuma maksudnya ini perlu bisa cek connection surface di IG, lu bisa cek apa namanya proof journal di IG, itu media-media skateboarding Indonesia yang mempromosikan the fun of skateboarding. Dan dari situ orang-orang yang di sosial media ngeliat, wah kayak mau ikutan juga nih, seru gitu. Dan kalau nggak salah temen gue juga ngeliat post-postingan kita juga mau ikutan gitu kan, mau ikutan skate gitu. Temen gue juga ada yang mau ikut skate. Itu pertama, buat ngeganti perspektif orang. Dan ada yang movement yang itu tuh, yang kemarin di IG Parliament Skate, jadi ada skateboarder namanya ini Mas Bunga Cinta atau siapa yang ke skate park, ke sekolah mana, terus ngadain seminar tentang skateboarding. Jadi kayak mereka ada skateboarder di Indonesia, profesional skateboarder di Indonesia, dia ke sekolah negeri. Oh, Satria Fiji. Satria ya? Satria Fiji namanya. Dia ke sekolah negeri dan sekolah-sekolah di daerah dia buat ngajarin ini skateboarding. Terus kayak diajarin tentang skate. Dan they're having fun. Bahkan ada satu sekolah, gue lupa sekolah apa gitu. Mereka ada skatepark di rooftopnya. Mereka bikin skatepark gara-gara itu. Tapi nggak bahaya sih. Ya, mereka sekarang udah pernah itu ya. Oh, iya. Jangan loncat ke jurang. Agak melenceng. Jadi gitu. Oke. Kalau gue sih cara movementnya, kalau misalnya gue ada teman ya, gue coba dulu. Coba dulu siapa tahu suka. Kalau misalnya nggak suka ya apa, move on lah ya. Move on nggak tuh? Tapi jujur loh Jo, ini nggak tahu ya, mungkin ya tapi jujur, gue nggak pernah ngelihat orang yang udah belajar ollie di skateboard ujungnya quit skate. Sekalinya mereka udah belajar cara loncat di skateboard ollie ya namanya, itu maneuver dimana lu ngangkat board lu gitu. Sekalinya mereka udah bisa gitu, mereka nggak quit skate. Bahkan teman kita pun yang sekarang emang udah jarang skate, dia tetap lanjut skate, dia nggak 100% quit. Karena dari situ mereka kayak candu. It's fun. Yeah, it's fun. Let's talk about your difference when your first time naik papan skateboard and the difference now kalau gue mau nanya ke kalian how significant your changes in your experience, kayak maksudnya kan si Edo udah 3 tahun, Deno baru 2 tahun. Now 1 tahun apa 2 tahun sih? 1 ya. Ya. How big your improvement? How significant is your improvement of skating dari pertama kali kalian skate gitu? Kalau gue sih 3 tahun nih. Ya. 3 tahun. Nggak beda jauh skillnya. Nggak beda jauh. Edo nggak mau pamer skate sekarang gitu, lagi di Zoom gitu kan? Ini mau ngangkat kemana-mana tangan gue. Kasihan apartemennya. Wah, gini samping, diam. Jangan-jangan nanti skateboardnya nyasar sampai tembok sebelah. Kita di lantai 15 ini. Serius lu? Iya. Silakan. Kalau gue kan skating dari first day. Kalau misalnya nge-skate setiap hari pasti selalu ada progress kan ya. Kalau gue 3 tahun sih kelihatannya pasti ada improvement, nggak mungkin nggak ada improvement asal udah quit, ya kan? Ya. Tapi tergantung juga, kalau misalnya based on street, gue sih ya kalau misalnya di perspektif orang lain sih ya boleh lah ya. Ya jago, nggak jago banget ya, tapi jago. Orang lain ya saya bilang kau jago. Iya jago banget. Jago. Tapi kalau misalnya main yang bidang miring kata Deno itu kurang sih. Ya paling ini cuma bisa jalan-jalan doang gitu-gitu. Iya. Gitu sih. Nah iya. Kalau lu deh gimana? Kalau gue dari hari pertama sampai sekarang
more than just the skating ya. Yang buat gue important itu the friendship aja. Set dah. Dan dari 1 tahun ini pertemanan gue dan Jojo itu dari ngapain? Awalnya gabut Jo. Terus sekarang dari ngapain? Yo bro, lagi nge-skate. Aduh. Okay, in terms of skating, yeah, like Edward said, in skating you can never, it's impossible for you not to progress. It's always progressing every single day. Bahkan kalau misalnya nih lu mikir lu lagi riding, terus lu mikir dari hari pertama sampai hari ke-7 kayak gue nggak riding doang. You actually progress. Lu berawal dari riding tuh kayak mungkin awalnya kayak aduh takut. Tapi lama-lama lu bakal kayak wih senang. Dan itu yang gue rasain. Gue hari pertama belajar yang loncat dari atas kursi ke bawah straight, caveman ke bawah straight gitu. Dan sekarang ya why not? Boleh. In last year I think before I go on, what's your proudest trick lu apa? Trick yang lu kayak ini dia gitu. Trick yang lu paling suka. Jungkir balik nggak sih? Apa? Jungkir balik nggak sih? Backflip mah gampang. Kalau gampang gitu. Lo gampang. Kan lo yang ngajarin gua, Jo. Hah? Gimana? Apa? Road trick. Kalau gue sih hard flip masih hard flip. Hard flip apa dulu nih? Lu banyak hard flip nih. Jadi ini nih. Kan kayak jelasin hard flip tuh kayak gimana sih? Ini skateboard misalnya. Kalau remote AC gak tuh? Kalau itu kan lompat ya, kayak lompat gitu doang. Kalau kick flip kayak gini, dirotasiin gitu. Oh, ya kick flip. Ya. I know. Kayaknya gue pernah main. Oh ya. Pernah coba dong. Enggak pernah main. Enggak, gue pernah main di ini sih, di salah satu aplikasi namanya Skate. Bukan Tony Skate. Bukan Tony Hawk. Terus skate. Terus Skate ya, dia HP ya? Yang kita pakai. Iya. Itu kita main itu juga. Terus skate. Bayar sih 35.000, gue juga pernah dulu beli. Nah, habis itu ada lagi nih namanya front shove. Front shove itu yang biasa diputerin doang kayak gini. Gitu. Oh. Nah, kalau misalnya kick flip sama front shove digabung menjadikan hard flip. Berarti kayak gitu. Kayak front shove seret gitu. Agak bingung sih. Ya. Pertama kali lihat hard flip bingung banget itu posisinya gimana. Hard flip itu there's a reason kenapa namanya hard flip. Karena membingungkan untuk dilakukan. Dia nggak hard flip 2 anak, terus 3 anak tangga, terus 3 nggak hard flip A-frame di BSD. You have to see it at SNCHZ ___. Follow. Gua so far proudest trick. What's it? Menurut lo apa proudest trick yang lu pernah lihat gua? Varial hill. Oke, jadi varial hill flip. Kan tadi Edward front shove gini, gini kan. Nah, gerakannya sama. Cuman kalau kick flip ke belakang, heel flip dia ke depan. Nah, ketika kita gabungin, Jeder. Itu proudest trick gue sih. Dan jujur, back to the question ya, how does it impact me in 1 year itu? Gue setiap hari jadi merasa kayak lebih care for other people. Saya di skateboarding tuh it's so welcoming. Lu baru level beginner, lu udah mau level pro, lu tetap respect satu sama lain karena kalian berawal dari hal yang sama, belajar bagaimana berdiri di atas papat kayak Jojo yang udah lakuin kemarin. Dan apa namanya, karena gue berada di environment di mana semua orang itu menghargai progress masing-masing dan menghargai semua orang everyone is trying at their own pace. Gue setiap hari itu ngerasa kayak gak ada kompetisi lagi. Sebelum ini di high school gue ngerasa kayak wah nilai gue lebih jelek dari dia, gue harus lebih tinggi. Tapi karena berada di environment itu, gue kayak I don't care. Yang lain udah segimana jagonya, orang gue udah sejago apa, I don't care. Lu mau beginner, lu mau udah advanced, why not? Let's go together. Jadi kayak di 1 tahun itu, more than the skating tricks that I've done dalam 1 tahun, gue lebih ke
what it has done to me. Kayak gue really be caring, it impact. Gue really be caring to new people. I love interacting with beginners. Dan itu kayak it's the love for me. Itu yang gue suka satu tahun itu. Dan sorry, backtrack ke yang pertanyaan sebelumnya, cara kita mengganti perspektif orang lain terhadap skate. Gue juga anjurkan tolong ke semua yang udah bisa nge-skate. Ini gue sama Ed sering banget kayak agak iritasi dengan orang-orang yang udah jago main skate tapi agak masih what's the last frontal word, belagu ibaratnya, kayak sombong, so jago. Dan orang-orang baru jadi kayak ngerasa minder. Stop doing that, kayak kita semua berawal dari ollie kok, semua orang berawal dari belajar naik ke atas skate. Jadi stop trying to prove yourself, and if you see someone lagi mencoba, help them, give mau gue bantu nggak gitu, lagi belajar ini ya, ayo semangat. Nah dari situ komunitasnya tuh jadi harmony aja. Ya kayak gitu sih dalam satu tahun. Progress bagus. Nah, talking about progress, how you guys track your progress? That's a good question. How do you track your progress? Yeah. How do you track your progress? That's a good question. I like it. Apa ya? Kan berawal dari jalan. Berawal dari jalan. Kan berawal dari jalan, lu bisa lompat, itu aja udah progres. Lu belajar jalan aja itu udah progres. Berdiri di papan aja udah progres ya. Ya makanya kebanyakan orang kalau misalnya pertama kali naik skateboard itu susah berdiri di jalan. Di jalan ya, itu bayi namanya yang susah berdiri di jalan. Sorry, beda. Nah ya cara gue lihat itu, wah gue udah lakuin satu trik ini, misalnya gue lakuin hard flip yang tadi ya, anjir gue udah lakuin trik ini, anjir berarti gue udah progres nih, tambah tinggi. Nah itu juga salah satu motivasi gue tambah trik-trik gue tambah banyak, lebih deket ke kayak kontes gitu-gitu, kayak bisa luar negeri, sponsor, itu salah satu progres yang lo bisa lihat. Dan apa ya, kayak gitu lah. So like how Edu track his progress, like ngerasain aja gitu ya, ngerasain feeling kayak cinta gitu lah. Ya emang sih kalau nggak cinta sama skateboard ya sia-sia sih, ngapain gitu. Gimana Den? Gua sama kayak Ed, progress di skate tuh lu bisa ngeliat perspektif banyak banget. Misalnya contoh, sebelumnya kemarin gue naik atas skateboard masih ragu-ragu. Hari kedua gue masih lebih nyaman. Hari ketiga udah nggak mikir lagi naik atas skate. Itu salah satu progresnya. You see how you perform kan. Atau juga lu dari mentally. Misalnya ini recently pas gue belajar blood to fakie. Jadi ini ada bidang miring gitu. Ini kita kayak lecture gitu kan. Ini bidang miring kan. PKN. Ini bidang miring ya. Kalau misalnya kita taruh objek di atas, nah ini miring misalnya, blood to fakie itu lo naik ke atas, taruh skateboard di atas, turun lagi ke bawah, dan itu sebuah trik yang menurut gue itu serem dan komitmennya itu agak susah buat gue. Dan secara mental, siapa yang bilang ya skateboarding itu 80% physical, 20% mental. Kebalik, 80% mental, 80% itu mental, 20% itu physical. Kayak badan lu bisa ngelakuin trik apapun, gak perlu olahraga itu ngebantu. Cuma sih kayak lu gak perlu harus jadi atlet yang berbadan bagus. No, there's a lot of any kind of skateboarder, tapi it's mental yang ngeganggu. Nah, secara mental gue bisa nge-track. Hari pertama gue nyoba blood to fakie, gue gak berani nih naik ke atas rapnya, serem. Next day gue masih kayak nyaman sih, oke udah mulai naik, oke. Hari ketiga, aduh susah banget nih keluarnya, tapi udah naik. Oke, dari situ gue mentalnya itu udah mulai lebih enak, sampai ujungnya komit aja. Kayak waktu itu gue coba beberapa kali, berkali-kali terus kata Ed gue komit aja udah, komit gitu. Komit, itu dari progress landing gitu. Oke. That's how we track it. Secara fisikal, seberapa tubuh lu bisa menangani,
manuver yang lu mau lakuin, secara mental seberapa keberanian lu buat ngelakuin dan berkomitmen kepada triknya. If I would like to share a person, ada satu YouTuber. Kalau kayaknya ini tren, kayaknya banyak orang juga ya sih yang nonton there is this one person dia dari YouTube. Dia awalnya tuh kayak gak pernah sama sekali belajar. Dia gak pernah sama sekali namanya drum. Until that day he played the first time he play a drum. Now it's already 1 year if I'm not mistaken, 2 years or 1 year gitu. He record his progress every day. Oh yeah. Yeah, I guess not every day. I mean like whenever he practice, he records it, and then and then after 1 year later, well we can see it this video. I think ada di sini YouTube. Dia nge-track, dia compile the whole time, and then he sees the difference. Jadi kelihatan gitu. Kayak he keep tracks on his drumming performances every year, right? And then he do it consistently. Yeah, that is the hard thing though, the consistency. What do you think? What you guys think about consistency gitu? Consistency. What about you? Consistency in skateboarding. Kalau buat skateboarding sih konsistensi itu penting, karena kalau misalnya nggak ada konsistensi itu gimana ya? Kalau misalnya lu nge-skate bakal kurang skillnya. Misalnya lu ada dream nih, lu pengen ke kontes, ada tuh di Amerika namanya SLS, Street League Skateboarding. Ya, itu nama kontesnya. Nah, kalau mau ke sana pasti kan harus ada konsistensi ya. Konsistensi latihan, komitmen, never give up, all that. Kalau misalnya nggak ada konsistensi, bakal degrade skill lu, lama-lama bakal kurang. Makanya kalau misalnya lu bener-bener mau jago, lu emang harus cinta banget sama skateboarding. Dari gua sama aja lah. Misalnya kita main musik nih, Jod. Kita belajar satu lagu. Misalnya kita ada lomba main musik, dan dalam satu bulan itu lu cuma main sekali, latihan sekali. Pasti ujung-ujungnya lu bakal lupa lagunya gimana sih. Kayak di ujung hari kayak, aduh, gue lupa nih bagian yang gue yang kayak gimana. Dan itu kayak karena lu nggak sering latihan, karena lu melenceng dari latihan yang lu mau, you lost it. Skate juga sama. Ini yang gue sering ngerasain banget tuh. Gue belajar berawal, misalnya varial heel flip, strut gitu. Landing, strut, udah fulfill. Oke, udah kelar. Besok hari gue lupa lagi. Kok nggak bisa, kok lama lagi. Coba lagi. Oke, konsisten nih. Udah dapet 3 in a row, kelar, bisa varial heel flip, strike, kelar. Tapi besoknya melainkan gue nggak lakuin. Sekarang lama-lama kok susah lagi gitu. Konsistensi lu jadi lupa caranya gimana. Jadi begitu. Like I said, lu harus bisa konsisten. Kalau emang technically not just in skate kan, kayak in life pun juga lu kalau mau hidup lu harus konsisten. Lu ada goal apapun, lu harus konsisten. Lu nggak makan satu hari, perlu mulai sakit, lu mulai sakit-sakitan, lu jadi nggak bisa perform dengan baik. Same in skate. Kayak gitu. It's just like life. Just like life. Copyright. Nanti kan gue maaf. Gak dapat ini lagi AdSense. Anyway, it's already almost 1 hour. Gak kerasa kan dari gue ganti baju, dari ini anjing gue lagi gercep. Anjing sehat. Jing. Oi. Namanya Gucci. Gucci. Nama anjing Gucci. Gucci. Kok agak nih? Versace mana Versace? Supreme mana Supreme? Okay. This might be the last question. Well, we still have actually one more topic actually, but I guess it should be to another one else. Anyway, your last thoughts. I mean, like your last message gak sih? Your last. Saya mau dibunuh banget. What's your last message? Ngomong. Serem banget. Yeah. So in this podcast, I would like to know from you guys. What's your message that you want to send to anyone who listen to this podcast?
and watch this podcast. What? Okay. So you go first. You go first. Okay. My message for specifically this episode, skateboarding itu it's a sport and it's an art. You combine them together, it becomes a beautiful thing. This skateboarding kayak gue bilang tadi, di skateboarding lu bisa menjadi siapapun yang lu mau. Lu nggak harus jadi seperti orang lain. Lu bisa mengekspres siapapun yang lu mau. Lu mau ngelakuin trik apapun, that's on you. Lu mau ngelakuin ini, ngelakuin itu. Be different. Inilah media dari skateboarding. Kita nggak mau semuanya sama. Kita mau perbedaan itu. We want unity in diversity. Paling minus. Mau ke Indonesia. Please stand up. Apa? Please stand up for your. Tapi isn't that the thing that we want in Indonesia? Unity in diversity. Berbeda-beda sudah satu. That's skateboarding. Itulah moto skateboarding juga. Dan skateboarding is not always about the pain. It's not always about here's a stair, I fall. That's what you do. No, it's not. It's about lu boundariesnya segimana. Lu mau nge-push dulu lebih dari boundaries itu yang lu lakuin. Skateboarding is fun. It's beautiful. Lu harus coba nge-skate. Coba aja sekali. Nggak perlu. We don't need you to be like so experiencing. No, even kita aja ngeliat orang kayak bawa skate, wah gila keren banget. Lu cuma mau bawa skate, nggak lu mainin juga nggak apa-apa. It's like, as long as you understand what skateboarding is, itu udah important. Yeah, that's the concept. Kita nggak perlu ngeliat lu, wah lu jago, oke, lu valid. Nggak ada gitu. You don't need to be valid. Sama lu tahu, lu nggak harus punya skateboard, tapi kalau misalnya lu ngerti, that's what skateboarding is. Kalau lu punya jiwa skater dalam diri lu, that's something for us. So try skate, and if you actually want to try skate, that's actually better. It's super fun, man. Just try. Okay. Jadi skateboarding is just like life. Kalau misalnya lo mau progress, ya fight for it. Kalau misalnya lo jatuh, skate, yang pasti kan lo kan harus get back up, karena kalau benar-benar lo suka, lo main progress, lo harus get back up. It's like life. Kalau misalnya lo ada times of crisis, lo harus tanya times in crisis. Misalnya times in crisis. Yang pasti lo harus get back up. Kalau kalau punya anak gimana gitu lah. Ya. Semoga sih nggak tahu sih aku kagak. But amin punya anak. Amin. Kalau bisa pakai pil. Kalau PG. Kita boleh tahu. Itu loh dari gua. Itu dong gitu dong. Alright. Okay, before this abis ini gua mau kirim kalian satu notes isinya 5 apa 6 links ya kalau nggak salah. Jadi I would like you guys to react of 5 videos. 5 videos that I would like to send the links to you guys, and then kayak kalian nonton sendiri terus kalian ngeriak gitu ya. It's up to you guys to atur kayak gimana biar gue bisa taruh di Pam Podcast Instagram. Is it okay? Yep, of course, man. Alright, okay. This is the end of our podcast session. This is the end of our podcast episode. Ada feedback ada link feedback form yang kalian bisa isi di description bawah atau ngecek di link tree di Instagram bio at pam.podcast. That's the end of our podcast. This is the end of our episode. My name is Jonathan Branwijaya. My name is Muhammad Danu Wijaya. My name is Edward Sanchez. Edward Sanchez. And we will see you in the next episode. Bye-bye. Thank you. Thank you, guys.